Shalom, saudara saya hari ini akan melanjutkan video tentang analisis konteks. Di pertemuan atau video sebelumnya saya sudah bicara soal analisis latar belakang kitab, yaitu bagaimana cara kita mengetahui latar belakang kitab. Alat bantunya dua. Satu, yang cetak, kitab penuntun. Tapi kalau kita sulit dapat yang cetak, kita bisa pakai alat bantu yang kedua, yaitu aplikasi Wikipedia di Android. Sekarang, yang kedua, langkah ringkas dalam menafsirkan teks Alkitab adalah analisis konteks. Perhatikan layar saya ya, saudara. Analisis konteks. Konteks itu adalah kalimat atau bagian kalimat di sekitar ayat yang hendak ditafsir. Kalimat atau bagian kalimat di sekitar ayat yang hendak ditafsir. Entah itu seluruh pasal, misalnya kalau kita mau selidiki 1 Samuel pasal 16, ya kita harus baca seluruh pasal 16 itu. Bahkan kita harus baca kitab 1 Samuel itu seluruhnya. Bahkan seluruh kitab, makanya memang analisis latar belakang mengajak kita untuk janganlah hanya fokus kepada ayat-ayat tertentu sebelum membaca Alkitab secara keseluruhan. Itu konteks umum. Bahkan kitab yang memang secara spesifik akan dibicarakan. Konteks itu terdiri dari dua, konteks dekat atau konteks jauh. Konteks dekat, ya berarti ayat yang sedang kita baca itu, yang mau kita bicarakan itu, yang mau kita tafsirkan itu, yang mau kita khotbahkan itu. Pastikan bahwa memang ayat itu utuh bagiannya, pembagiannya tepat sebelum kita susun suatu khotbah. Teks jauh berarti jangan lepas teks itu dengan seluruh pasal maupun seluruh kitab yang kita bicarakan. Coba periksa ada enggak hubungan nas yang kita bicarakan itu dengan kitab lain. Misalnya, ada enggak hubungan teks itu dengan tulisan Samuel yang lain atau kitab kitab yang namanya Samuel yang lain. Misalnya kan ada 2 Samuel. Nah, kisah yang mirip di 1 2 Samuel jangan-jangan ada di Raja-Raja atau jangan-jangan ada di Tawarik atau kitab lainnya. Itu namanya konteks jauh. Nah, jadi kita mau sekarang ini bagaimana caranya saya sebagai seorang pembaca atau penafsir mengetahui atau mengerjakan analisis konteks yang pertama. Ya, tetap kita pakai alat bantu. Nah, kita penuntun, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya usulkan versi cetak pertama. Apalagi kita yang memang hari-harinya bersedia atau giat dalam menulis misalnya karya ilmiah. Perlu yang cetak-cetak, perubahan langsung di lemari kita itu. Tapi ya zaman sekarang memang kita suka yang praktis-praktis. Pakailah Alkipedia. Pakailah Alkipedia. Di hadapan saya sekarang ada apa ini namanya ini? Alkitab penuntun. Nah, tapi saya di sini di video ini langsung mau memakai yang Alkipedia karena di video yang sebelumnya saya sudah tunjukkan dengan cara Alkitab penuntun. Nah, saya akan pakai handphone ya, Ibu Saudara. Saya akan stop share di sini. Saya berganti dengan handphone. Ya.
Saya akan bagikan layar saya. Oke, aplikasi Wikipedia. Yang tampil pertama, terus sudah saya siapkan di sini adalah 1 Samuel pasal 16. Perhatikan Bapak Ibu. Di baris pertama sudah ada penjelasan singkat. Berarti pasal 16 ini membicarakan soal Samuel mengurapi Daud. Itulah isi pasal ini. Kita sudah sangat dibantu dengan penjelasan singkat ini. Lalu isi ringkas pasal, ini dia. Dipilihnya Daud sebagai raja, pengurapannya dan kunjungannya ke Saul. Lalu sudah ada garis besarnya. Pasal itu paling tidak dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4 bagian pokok. Pokok yang pertama, ayat 1 sampai 5, Samuel diutus Tuhan pergi ke Bethlehem. Mulai ayat 6, penilaian manusiawinya ditegur. Mulai ayat 11, dia mengurapi Daud. Mulai ayat 15, Saul menyuruh untuk mencari Daud guna mengusir roh jahat. Ini dia. Jadi konteks pasal 16 sudah kita dapat. Rupanya adalah tentang Samuel mengurapi Daud. Nah, sekarang bagaimana kita membahasakannya dalam khotbah? Saya siapkan di sini, Bapak Ibu. Saya tutup ya. Sekarang saya ganti kembali ke laptop saya ya. Oke. Ya. Sekarang coba kita praktekkan langsung pada susunan khotbah. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Saya siapkan di sini pembagiannya. Kita fokus dulu di nomor 3 dan nomor 4 ya. Jadi konteks itu sebenarnya dapat kita bahasakan dengan bahasa lain. Yang pertama adalah latar belakang ayat dan yang kedua isi ringkasnya. Yang pertama adalah latar belakang ayat dan yang kedua isi ringkasnya. Dari 1 Samuel pasal 16 yang tadi itu, kita baca Alkitab penuntun, kita dibantu dengan Wikipedia. Jadi latar belakangnya adalah ayat 1 sampai 3. Dalam khotbah saya bisa bicara begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, nas yang baru kita baca dilatar belakangi oleh Samuel yang berduka cita karena Saul, sebagaimana dicatat dalam ayat 1. Tuhan menyuruh Samuel untuk menjumpai Isai orang Bethlehem, dan Tuhan akan menyebut dari anak Isai yang akan diurapi, sebagaimana disebut ayat sampai 3. Ini latar belakang nas. Kalau kita baca pasal 15 bagian terakhir pun memang itu adalah soal Samuel berduka karena Saul. Dapatlah kita latar belakang nas, bagian dari konteks. Selanjutnya, setelah kita membicarakan latar belakang ayat atau latar belakang nas, jangan berhenti. Kita harus membicarakan isi ringkas nas yang kita mau khotbahkan. Di sini kan saya sedang menyusun khotbah dari ayat 1 sampai 13. Nah, jadi kalau ayat 1 sampai 3
sudah merupakan bagian latar belakang ayat, berarti yang berikutnya adalah ayat 4 sampai 13 sebagai isi ringkas. 4, 5, 6 sampai 10, 11, 12, 13 harus saya ringkaskan. Nah, beginilah bunyinya ketika saya ringkas. Saudara, nas yang kita baca, Samuel tiba di Bethlehem. Samuel mengatakan kepada orang Bethlehem untuk menguduskan diri. Samuel melihat ketujuh anak Isai, dan rupanya ketujuh anaknya tidak dipilih Tuhan. Maka Samuel menanyakan kepada Isai tentang kehadiran semua anaknya. Akhirnya Isai memanggil anaknya yang bungsu, yaitu Daud. Lalu Samuel mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Inilah isi ringkas nats sebelum saya susun menjadi bagian-bagian khotbah di bagian berikutnya. Tapi saya harus meringkas nas itu dengan bahasa saya. Nah, di sini kan masih garis besar dalam pengertian terputus-putus. Nah, kemampuan kita untuk menyusunnya menjadi narasi yang singkat harus dilatih. Sehingga dia nggak terkesan poin-poin yang putus-putus, tapi seperti narasi singkat. Itu perlu latihan ya, Bapak Ibu. Tapi saya di sini hendak menunjukkan dua bagian ini, isi ringkas nas dan latar belakang nas itu adalah dapat dihasilkan, ditemukan dari analisis konteks. Puji Tuhan, semangat untuk latihan menganalisis konteks ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.